Halo Sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Ya, sekarang Otaku Room akan kembali membahas Kanojo Okarishimasu atau rental Kanojo ya. Ya, Kanojo Okarishimasu itu atau rental Kanojo ini artinya adalah pacar sewaan. Dimana pacar sewaan ini sudah sampai pada episode 12. Dan di beberapa site streamingnya yang kita bisa nonton sudah di labeli N season 1 loh ya. Aduh, nggak kerasa ya udah 12 episode aja ini Kanojo Okarishimasu ya kan. Udah, tanpa panjang lebar, kali ini Kaze bakal menceritakan sedikit tentang yang terjadi di episode 12 ini. Yang kita tahu waktu episode 11 kemarin itu si Mami ketemu sama Chizuru dengan cara dia nyewa Chizuru pakai nama Maya. Dan Chizuru yang tanpa curiga ACC saja. Lalu dia ketemu di stasiun dengan si Mami yang begitu kagetnya Chizuru itu ketika mendengar suaranya tidak asing buat Chizuru. Pokoknya pada episode 12 ini tuh kita akhirnya jadi tahu ya, si Mami ini mengetahui semuanya tentang Kazuya yang nyewa Chizuru. Terus sudah berapa lama mereka bersama, itu kan sampai setahun penuh. Dan itu adalah sebuah hubungan yang palsu menurut Mami ya. Intinya sih seperti itu. Dan di akhir episode 12 ini ada sedikit adegan di mana Chizuru ini berusaha menyampaikan apa yang Kazuya rasakan selama ini, mulai dari diputus sama si Mami sampai dengan akhirnya dia bersama dengan Chizuru. Pokoknya Chizuru juga kalau menurut Kaze ya seperti halnya gini lah. Kalau memang hubungan itu cuma 1 tahun, cuman 1 hari atau 1 bulan, kayaknya nggak akan terjadi apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah sampai 1 tahun bersama-sama, mau cowoknya jelek atau cowoknya ganteng atau gimana gitu ya, pasti salah satu dari mereka tuh bakal ada yang punya rasa lebih. Dan di sini si Chizuru ini merasakan kepribadian lain dari si Kazuya yang agak pertamanya tuh menurut Chizuru tuh jelek gitu ya. Jelek dalam artian karena pertama sewa itu dikasih bintang 1 dan alasannya tidak tahu nama-nama ikan gitu kan waktu di episode 1-nya. Terus kesininya dia jadi tahu kalau si Kazuya ini adalah seseorang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap temannya. Dan kita akhirnya bisa lihat bahwa Chizuru ini berusaha menyampaikan ke Mami bahwa Kazuya itu bukan orang yang akan gampang lupa gitu dengan semua yang sudah dia terima, meskipun hubungannya si Kazuya dengan Mami ini hanya 1 bulan. Tapi sayangnya Mami ini orangnya sedikit batu ya. Dia langsung bilang, ya urusanmu apa gitu, terus kenapa harus ngurusin sejauh itu, emang kamu tahu apa? Dia sih seperti itu. Sayang banget kan kalau misalnya anime ini tuh jadi berakhir gitu aja. Cuman tenang aja ya, karena Kaze sebenarnya udah lihat komiknya atau manganya, dimana anime ini sebenarnya tuh sampai episode 12 season 1 ini tuh baru cerita pembuka. Dan dari episode 7 ke episode 12 ini adalah sesuatu kompleks jalur cerita. Jadi cerita yang mulai berkembang dan kayaknya tuh diserang habis kiri kanan, itu tuh sebenarnya baru permulaannya. Dan kalau season 2-nya nanti keluar, Kaze udah berani jamin ini ceritanya bakal bikin Sobat Kaze yang nonton Kanojo Okarishimasu ini kena ke batin-batinnya. Karena pasti kalian bakal lihat sisi lain dari si Chizuru ini yang bercampur aduk dengan perasaannya dia terhadap si Kazuya. Tapi sebelum sampai ke season 2, ini ada yang menyambungkan ceritanya ya. Kita lihat sendiri waktu di dekat akhir, dekat ending, itu kan si Kazuya nungguin si Chizuru pulang nih. Terus dia bilang kalau Kazuya ini mendengar semua percakapan Chizuru. Terus si Chizuru bingung, kamu taunya dari mana gitu. Sedangkan si Kazuya bilang, ya dia kerja paruh waktu di tempat karaoke yang didatangi oleh Chizuru dan Mami. Dan dia mendengarkan semuanya sampai akhirnya mendengarkan juga saat di jembatan. Dan Kazuya mengucapkan terima kasih kepada Chizuru.
Lalu disuruh menyampaikan sesuatu, dia minta maaf katanya kalau misalnya dia itu tidak bisa memberikan pacarnya kembali ke Kazuya. Nah ini yang tadi Kazuya bilang, seseorang kalau memang cuma 1 hari, 1 bulan gitu, mungkin nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau udah setahun pasti kena, meskipun ada ya pokoknya ada kenangan yang tertinggal lah, intinya sih seperti itulah ya. Dan kita lihat sendiri Kazuya tanpa sadar menyampaikan perasaan yang ada di dalam hatinya, yaitu dia bilang ya kalau Kazuya itu menginginkan Chizuru. Cuman ketika dia sadar, nah ini nih yang Kazuya nggak suka. Harusnya sih kalau misalnya dia bilang jujur aja, iya pengen jadi ini, tapi bukan jadi pacar sewaan. Ini anime udah pasti selesai gitu loh, karena udah pasti dapet si Chizurunya. Tapi kalau di komiknya sih nggak kayak gitu, karena masih ada panjangnya dan memang sudah di ACC bakal ada season 2-nya. Jadi tenang aja, Kazuya tidak akan spoiler. Cuman ya gemesnya itu doang. Kenapa si Kazuyanya itu jadi nggak pengen jujur gitu loh? Mungkin karena balik lagi ya, karena dia itu adalah seorang yang pengecut. Seperti itulah. Makanya dia gimana ya, gregetan juga gitu loh. Kenapa dia nggak jujur aja kalau memang bener dia sayang sama si Chizurunya gitu? Kenapa nggak ngomong aja gitu loh? Ini pendapat Kazuya ya. Soalnya lihatnya gregetan juga. Dari situ Kazuya mikirnya, oh ya ini perasaannya si Kazuya doang. Dan waktu di komik ada sedikit perbedaan ya. Kalau di komik nggak sampai segitunya si Chizurunya, cuman dia tuh langsung membalikan memang sebagai apa, pacar sewaan, udah gitu udah. Dan setelah mendapatkan pernyataan tersebut dari Kazuya, Chizuru ini ketika masuk ke dalam apartemennya itu sampai langsung istilahnya apa ya bahasanya, serangan telak, dihantam langsung secara batin gitu. Karena si Chizuru ini dia lebih ngerti, lebih peka dengan keadaan yang dibuat-buat. Jadi ketika Kazuya bilang dia menginginkan Chizuru gitu, Chizuru tuh langsung ngerti kalau dia tuh sebenarnya bukan sebagai pacar sewaan. Makanya si Chizurunya langsung berperasaan, ini apa-apaan sih, kok langsung ke batin gitu loh. Iyalah, orang ngomongnya langsung strike, ditambah lagi Chizuru dengan Kazuya itu seperti yang sudah Kazuya bilang ya berkali-kali tadi, udah setahun deket itu nggak tahu sih ya, kalau orang pacaran setahun cuma buat senang-senang mungkin nggak akan sampai segitunya. Cuman kalau di sini setahun yang dijalanin itu, menurut yang Kazuya lihat, banyak banget pengalaman yang sudah didapat baik dari Kazuyanya maupun si Chizurunya. Karena Chizuru ini sampai membawa masalah si neneknya. Ditambah lagi kalau untuk Kazuya, seluruh masalah tuh jadi muncul setelah bareng Chizuru. Dan masalah ini tuh mulai dari yang pahit sampai yang manis pun dia dapat. Pengalaman nolong orang gitu, sampai dia loncat dari kapal ya, which is yang ditolongin itu adalah si Chizurunya gitu. Itu menurut Kazuya ya pengalaman baru buat si Kazuya. Makanya wajar kalau si Kazuya jadi punya perasaan lebih ke Chizuru, dan Chizuru pun bisa sampai membalas perasaan tersebut, meskipun kita lihat dua tokoh ini tuh sama-sama tidak menyadari kalau mereka tuh bener-bener udah punya perasaan satu sama lain. Kalau dari sisinya Chizuru, kita bisa tahu dia punya perasaan ke Kazuya itu adalah saat ditolongin di kapal. Ketika dia jatuh dari kapal tuh, Chizuru tuh nanggep kalau Kazuya ini tanpa pikir panjang, dia langsung loncat untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian dia juga di depan neneknya bersikap sangat baik, dan ya itu tuh membuat si Chizuru ini punya orang yang bisa mengerti dia dengan kondisinya. Sekarang dia sedang sibuk dengan kegiatan artisnya pun, dia jadi lebih paham, oh ternyata ada loh laki-laki yang paham dengan keadaannya dia sekarang. Kurang lebih sih untuk episode 12 ini ya kayak gitu intinya mah. Jadi bukan ending yang benar-benar ngegantung, tapi ini bakal membuka untuk season 2 nanti. Dan beberapa site ya itu sudah mengumumkan bahwa anime ini bakal bukan bakal resmi ya, tapi sudah resmi dapat season 2-nya. Kita akan tunggu di tahun 2021 atau akhir 2021. Bisa dibilang sih Agustus 2021 lah paling lama ya. Mudah-mudahan aja, dan semoga aja
semuanya itu berjalan dengan lancar ya. Karena yang Kaze lihat di manganya sekarang tuh sudah chapter 157, dan kalau itu dijadikan season berarti kurang lebih anime ini bisa dapat 3 season kalau dipanjangin ceritanya. Tapi kalau misalnya ada OVA-nya, ada cerita sampingannya, paling 2 season plus OVA-nya doang, dan itu udah clear semua. Kayaknya sih seperti itu. Cuman Kaze belum tahu. Yang pastinya buat Kanojo Okai Rishimas ini, buat para pecinta romance komedi, ini nggak boleh dilewatin dan jangan sampai kalian nggak nonton juga. Ceritanya tuh bukan sekedar orang yang nyewa pacar sewaan terus udah selesai dengan keperluannya, dia udahan gitu aja, enggak. Tapi banyak banget pengertian yang bisa kalian dapatkan di sini. Intinya sih seperti itu aja. Pokoknya Kanojo Okai Rishimas ini, menurut Kaze ketika kemarin nonton hari Sabtu itu, ini adalah ending yang bagus gitu untuk menutup season 1 dan membuka season 2 nanti. Jadi penilaian Kaze buat anime ini, Kaze kasih di 8,5 lah ya dari 10. Tapi ini pendapat Kaze. Kalau misalnya sobat Kaze punya pendapat lain mengenai anime ini, silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar. Di nextnya nanti Kaze bakal bacain komentar-komentar kalian. Dan di situ Kaze bakal istilahnya berpendapat lah. Kita akan berpendapat, cari solusi. Apakah menurut Kaze pendapat kalian ini bisa Kaze obrolin lagi atau seperti apa gitu ya. Pokoknya Kaze pengen tahu lah pendapat kalian mengenai Kanojo Okai Rishimas ini seperti apa. Kaze tunggu. Intinya anime ini tinggal menunggu saja season 2, dan tanggapannya pun dimana-mana ini udah bagus banget. Dimana yang satunya laki-lakinya kayak gitu, tapi dia bisa dapat wanita yang inilah kelas S lah pokoknya mah ya. Pokoknya gitulah. Jangan sampai kelewatan lah kalian ya. Oke, segitu dulu lah untuk Silver Kaze Otaku Room kali ini ya. Siap. Karena pembahasannya cuma sedikit dan memang Kanojo Okai Rishimas episode 12 ini tidak terlalu bertele-tele dan langsung ke inti permasalahannya. Jadi Silver Kaze Otaku Room segini dulu. Terima kasih buat untuk yang sudah nonton Sobat Kaze sampai sekarang dan terus memberikan masukan tentang channel ini, mulai dari editingnya, terus cara pembawaan Kaze, dan cara ngobrol Kaze, baik sudah di skrip maupun yang langsung juga. Banyak banget masukan-masukan dari kalian. Intinya Kaze bakal terus berusaha, dan doain aja semoga Kaze bisa lebih baik lagi dalam membawakan sebuah segmen, mau itu Silver Kaze Otaku Room, Cosplay Zone ya kan. Ya cosplay dulu nih, Silver Kaze Cosplay Room, terus action figure unboxing, tell the story of Seal Online, dan lain sebagainya. Doain aja channel ini semakin berkembang. Terima kasih juga buat yang udah mendukung, memberikan like, terus bantu share juga. Udah gitu banyak juga yang sudah datang dan subscribe ke sini. Pokoknya tanpa kalian channel ini tuh nggak akan bisa sampai sekarang, dan Kaze juga nggak akan bisa sampai sekarang bikin konten semangat gitu kalau bukan karena Sobat Kaze yang sudah memberikan banyak bantuannya selama ini. Oke, akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan. Kaze tunggu komentar kalian. Kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya, terima kasih sudah mampir hari ini.